Alkitab menggambarkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu seperti gembala dengan domba-dombanya. Bahwa kita adalah domba. Domba adalah binatang yang lemah, bahkan bisa dikatakan domba adalah binatang yang bodoh. Domba tidak bisa berjalan sendirian. Kalau domba berjalan sendirian, bisa dipastikan domba itu akan tersesat. Mungkin dia bisa tersesat di tempat-tempat yang sangat berbahaya. Sedikit dia tergelincir, dia bisa jatuh ke dalam jurang dan selesai. Itu sebabnya domba perlu tuntunan. Siapa yang menuntun domba? Tentu saja gembalanya. Kabar baiknya adalah Tuhan gembala kita. Dia menuntun kita. Alkitab katakan, Tuhan menuntunku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Karena itu saya mengundang Anda semuanya yang perlu tuntunan Tuhan hari-hari ini. Mungkin Anda hidup di era ketidakpastian. Anda bingung harus melakukan apa. Kalau Anda dengar akan berita ini, saya mengundang Anda untuk bergabung bersama dalam acara live streaming dalam program Waiting on God. Menanti-nantikan Tuhan supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru. Tidak hanya mendapatkan kekuatan yang baru, saya percaya Tuhan akan tuntun kita supaya ada kesegaran yang baru di dalam jiwa kita. Buat orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat, mari bergabung bersama-sama supaya jiwa kita yang letih disegarkan kembali di dalam hadiratnya. Sampai bertemu, Tuhan memberkati. Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Kita sudah tiba di 1 Tawarikh pasal yang ke-28. Dan di pasal ke-28 ini merupakan pesan terakhir dari Daud kepada Salomo. Saudara-saudara, yang kita percayai adalah pesan terakhir itu selalu hal yang penting. Ini terjadi pada zaman kapanpun hingga detik hari ini, setiap kali orang menyampaikan pesan di menit-menit terakhir sebelum dia mati atau di hari-hari terakhir, maka itu hal yang penting, hal yang perlu diperhatikan. Orang yang hendak pensiun misalnya, ketika dia diminta untuk memberikan pesan, maka pesan terakhir yang dia sampaikan sebelum dia pensiun itu adalah hal yang penting untuk didengar. Saudara-saudara, apa pesan penting Daud yang perlu didengar oleh Salomo? Ini adalah pesan yang disampaikan Daud di masa tuanya. Jadi tidak lama lagi Daud akan mati. Dan inilah pesan yang disampaikan kepada Salomo. Seperti halnya ketika seorang pemimpin menyampaikan pesan kepada penerusnya. Seorang raja menyampaikan pesan kepada putra mahkota. Maka kita membayangkan tentu pesan yang disampaikan adalah bagaimana membangun strategi yang kuat, bagaimana membangun militer yang besar, bagaimana membangun ekonomi yang maju, bagaimana dengan strategi ini dan strategi itu, bagaimana menerapkan regulasi yang ini dan regulasi yang itu, bagaimana memanage pemerintah dengan baik, dengan kuat, dan seterusnya. Mungkin kita bayangkan bahwa itulah pesan-pesan yang hendak disampaikan oleh Daud sebelum dia mangkat. Tapi nyatanya justru kita tidak menjumpai pesan-pesan seperti itu. Kita tidak menjumpai bagaimana cara mengatur perang, bagaimana cara mengatur pemerintahan, bagaimana cara menumbuhkan ekonomi, dan seterusnya. Justru inilah pesan yang disampaikan oleh Daud kepada anaknya sebelum dia mangkat. Coba perhatikan ayat yang ke-8. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaah Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allah ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama
selamanya. Saudara, inilah yang menjadi pesan yang perlu didengar oleh Salomo. Justru soal bagaimana hidup menurut ketetapan Tuhan adalah hidup mengenal Tuhan lebih dalam. Ini soal bagaimana hidup mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Bahkan Daud berkata, kalau engkau mengasihi Tuhan, maka Tuhan pun akan menyertai engkau. Tetapi kalau engkau meninggalkan Tuhan, maka hukuman pun akan menimpa engkau. Saudara-saudara, cukup mengejutkan bahwa pesan terpenting justru bukan soal pemerintahan. Pesan terpenting yang disampaikan Daud bukan hal-hal itu semuanya. Pesan terpenting bagi Daud adalah soal bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Dan terbukti benar, ketika Saul, dia hidupnya berpaut kepada Tuhan. Tuhan memberkati Saul luar biasa. Sehingga bangsa Israel di era Salomo maksud saya, itu adalah bangsa yang sangat kuat. Bangsa yang sangat jaya. Bangsa yang ditakuti oleh bangsa-bangsa sekitar. Bangsa yang mengalami masa damai yang sangat panjang, pada saat yang sama mengalami masa kesejahteraan yang paling besar. Itulah pemerintahan Salomo, sangat kuat, sangat berhasil. Kenapa? Dia mengikuti pesan Daud, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi begitu Salomo berpaling daripada Tuhan, dia meninggalkan Tuhan, dan dia mulai terlibat dengan penyembahan berhala, maka yang terjadi adalah kerajaannya mulai lemah. Bahkan kerajaannya tidak kokoh untuk selama-lamanya. Padahal sedianya Tuhan ingin bahwa Salomo dan keturunannya, kerajaannya akan diperkuat terus. Tetapi ketika dia berpaling daripada Tuhan, maka hukuman pun menimpa dia. Saudara-saudara, apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita? Seringkali yang kita wariskan adalah harta, yang kita wariskan adalah uang, yang kita wariskan adalah deposito yang banyak. Kalau kita seorang pebisnis, yang kita wariskan adalah pabrik, yang kita wariskan adalah aset, yang kita wariskan adalah semua hal yang berhubungan dengan materi. Atau juga beberapa orang mewariskan ilmu, mewariskan kepandaian. Beberapa orang berpikir yang penting anaknya bisa sekolah tinggi, dan seterusnya. Tidak ada yang salah kalau mewariskan hal-hal seperti itu. Tetapi kalau Anda hendak mewariskan sesuatu, belajar dari firman Tuhan hari ini. Wariskan kepada anak Anda hidup takut akan Tuhan. Wariskan kepada anak Anda hidup mengenal Tuhan, bahkan selalu berpaut kepada Tuhan. Daud punya segala-galanya. Tetapi bagi Daud yang terpenting bukan mewariskan kerajaan itu kepada Salomo. Bagi Daud yang terpenting adalah mewariskan imannya, pengenalannya kepada Tuhan, kepada Salomo. Saudara-saudara, kalau kita bisa mewariskan takut akan Tuhan kepada anak-anak kita, dan mewariskan pengenalan akan Tuhan kepada anak kita, sesungguhnya kita mewariskan yang terbaik bagi anak kita. Itu warisan paling berharga, itu warisan paling besar yang diterima oleh anak-anak kita. Mungkin secara ekonomi kita mungkin biasa-biasa, mungkin kita tidak mewariskan pabrik, mungkin kita tidak mewariskan deposito yang banyak, mungkin kita tidak mewariskan ilmu yang sangat tinggi kepada anak kita karena keterbatasan kita. Tetapi ketika kita mewariskan anak kita hidup takut akan Tuhan, percayalah, anak kita punya modal yang lebih daripada cukup untuk meraih semua hal yang dibutuhkan untuk masa depannya. Karena itu menjadi pertanyaan penting hari ini. Apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita? Tuhan memberkati.